Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kintil Room, teman-teman. Nah, untuk podcast hari ini kita akan membicarakan terkait masalah di Gen Z. Kita seringkali meng-crush atau menaksir seseorang, tapi seseorangnya itu malah punya inceran lain, gitu ya Mas Falik? Iya, betul. Itu sering banget terjadi di kalangan Gen Z. Dan itu dampaknya itu sangat begitu parah ke kehidupan kita, ke kuliah kita, ke kerjaan kita atau apapun. Jadi podcast hari ini kita melihat berbagai perspektif, berbagai pandangan sudut pandang dari teman-teman kita ini yang sudah berpengalaman, terutama Mas Rafa. Nanti kita bercerita lebih lanjut. Nah, untuk itu kita awali dengan Mas Abil terkait pandangannya ketika apa sih pengaruh crush kita tuh udah punya orang lain atau apa ya, kayak cinta tepuk sebelah tangan. Gimana Mas Abil? Menurut Mas Abil harusnya jadi kita tuh mengontrol dirinya harus bagaimana dan baiknya tuh seperti apa buat diri kita? Silakan Mas Abil. Nah, mungkin kalau kita cinta bertepuk sebelah tangan, apalagi yang kita crush kita itu bukan suka sama kita tapi suka sama orang lain, tapi kita terus mengejar dia, berjuang untuk dapetin dia, itu sangat gimana ya, jangan terlalu memaksain diri lah soal itu. Soalnya itu kan sadar diri lah, kalau kita udah cinta bertepuk sebelah tangan itu apa yang harus perjuangin lagi, tapi karena dia itu tidak cinta sama kita balik, itu percuma kalau kita perjuangin. Bisa dikatakan cinta seperti itu sangat goblok bukan Mas Abil? Sangat goblok sih. Sangat goblok, teman-teman. Nanti kita tulis ini sangat goblok cinta seperti itu Mas Abil. Mungkin, tapi kita nggak bisa mengejudge orang itu sangat goblok ketika orang yang dicintai itu cinta sama orang. Tapi kan namanya cinta kan nggak bisa teman-teman. Nah, kita lihat lagi perspektif dari Mas Arta. Mas Arta ini kalau masalah percintaan nggak masalah, udah expert dari master. Udah master katanya. Silakan Mas Arta. Tadi gimana tadi? Gimana? Kan misalnya tadi kata Mas Abil, dia ngejudge ketika orang cinta, tapi yang dicintainya itu udah punya orang lain. Nah, tapi kita masih berharap Punya orang lain tuh dalam artian udah punya status atau baru PDKT? entah punya status, entah itu PDKT, yang penting orangnya itu nggak suka sama kita. Nah itu kan tadi Mas Abil ngejudge-nya orang goblok. Tapi perspektif dari Mas Arta gimana? Sama sih. Sama. Ya karena gini loh, apa namanya, ngapain kalian ngejar yang nggak pasti gitu loh. Kalau emang kalian dicintai ya pasti akan direspon baik sama si ceweknya juga toh. Ya. Cuman kalau bukan kalian tujuannya nggak direspon, ya ngapain diperjuangin gitu loh. Ngapain diperjuangin? Mendingan berjuangin yang emang mau diperjuangin gitu aja sih. Benar, tapi kan banyak banget orang kayak, wah ini aku udah cinta banget, gak bisa dilupain. Bahkan dia ngelakuin apapun itu bagi kita itu bukan kesalahan dia, malah kesalahan kita gitu. Nah itu gimana kita cara mengontrol diri kita agar tidak mencapai hal itu? Ya mungkin dari awal mungkin kita harus tahu dianya juga sih, dia menginginkan kita atau enggaknya. Kalau dia menginginkan ya kita perjuangan, tapi kalau enggak ya nggak usah gitu loh, ngapain gitu loh. Benar. Kalau ya gini loh, sebagai cowok boleh memperjuangkan tuh, boleh berkorban tuh boleh, cuman ya harus mikir juga dia ingin nggak perjuangan kita, effort kita, cinta kita. Kalau nggak ingin ya nggak usah diperjuangin, ngapain gitu. Betul. Setuju. Tapi Mas Arta sendiri pernah nggak kayak mengalami hal yang serupa dengan hal itu? Nggak Nggak pernah. Berarti ini tipikal cowok yang Satset. high class. nggak pernah. Kalau dia suka sama ceweknya juga harus suka. suka. Ini high class. Nah, kita coba bagi perspektif lain dari Mas Rafa. Nah, gimana Mas Rafa? Apakah Mas Rafa punya pengalaman yang serupa dengan hal tersebut? Terus bagaimana Mas Rafa mengkondisikan diri Mas Rafa? Atau apakah langsung minum-minuman keras, beralkohol, atau galau, setir galau-galau, atau gimana? Silakan Mas Rafa. Sebenarnya kalau dari ini nih ya dari awal tuh nggak ada yang bisa disalahin selain ekspektasi kita yang terlalu tinggi gitu. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi nih. Ya mungkin awalnya dia kayak biasa aja gitu, kayak mungkin semua respon dia itu telepon dia itu kayak biasa aja, dia cuma ngasih sinyal biasa aja, cuma tapi kita yang salah tangkap sinyal gitu loh. Oh, jadi
Jadi kita tuh harus sadar diri gitu, ekspektasi kita jangan terlalu berlebihan. Iya, kan emang nggak boleh terlalu berekspektasi lebih. Tapi- manusia gitu. Mas Rafa ini pernah mengalami hal tersebut apa tidak? Oh, kalau gitu, maksudnya kayak bertepuk gitu. Iya, Iya pernah pasti. pernah. Nah, apa yang Mas Rafa lakukan? Apa yang Mas Rafa kondisikan pada diri Mas Rafa? Hah? Kalau itu, ya paling cuma, ya kalau saya sih dari awal tuh nggak pernah ngasih, maksudnya naruh perasaan itu udah 100%. Jadi pas begitu tahu kalau dia punya yang lain, ya walau sakit tapi nggak begitu berat gitu. Nggak begitu berat. Kalau Mas Arta nih, kira-kira healing yang bagus itu ketika kita mengenal hal tersebut tuh gimana? Kita buat nge-heal, kita lagi buat balik lagi ke perform kita. Kan biasanya kalau kayak gitu kan udah kita bisa berantakan, bener Mas Malik? Betul sekali. Kerja kita bisa berantakan. Betul sekali. Apapun yang kita lakukan itu pasti bakalan kayak hampa. Iya. Nah itu buat kembalikan hal tersebut tuh seperti apa dari Mas Malik dan Mas Arta? Mas Arta dulu sekarang. Kalau aku ya, kalau misalkan kita dekat sama keluarga ya pasti keluarga dulu sih. Keluarga. Keluarga itu pasti utama sih. Paling utama itu pasti keluarga. Yang kedua teman. Teman kalau circle-nya bagus, saling support, oke itu. Kalau buat healing, oke. Jadi misalnya kita punya masalah, kita cerita sama teman, ada solusi, ya udah kita diajak keluar kemana segala macamnya. Tapi yang berpositif ya, yang positif. Dan nggak membahayakan diri kita sendiri juga. Terus untuk healing yang paling berkesan ya, kalau pas lagi ada masalah segala sesuatu, cari relasi sebenarnya. Cari relasi. Wah, Jadi itu mantap. nyari teman baru, terus kalau bisa teman itu yang udah istilahnya high value-nya udah tinggi. Jadi kita bisa sharing nih, kok kalau bisa punya privilege sendiri gitu, punya wibawa sendiri, gimana caranya. Terus kita juga pengen juga kan, siapa tahu dengan kita merubah diri kita, orang yang ninggalin kita tuh jadi sadar, oh ternyata dia privilege-nya tinggi banget, punya high value gitu. Oh, stop dulu Mas Arta. Berarti ini menarik. Jadi ketika kita suka sama orang, kita harus meng-upgrade diri Iya, kita. meng-upgrade diri kita. Meng-upgrade diri, inti dari Mas Arta gitu. Ini menarik banget. Mas Malik setuju apa tidak? Sangat setuju Mas. Kalau menurut saya yang terbaik itu tadi Mas Arta. Satu keluarga, yang kedua teman, yang ketiga sadar Mas kalau kita itu juga punya value Mas. Jadi jangan menganggap kita itu value-nya terlalu rendah Mas. Harus menganggap kita punya value yang tinggi. Jadi kita juga harus tunjukin Mas ke orang yang udah ninggalin kita atau enggak menerima kita ya Mas. Kalau kita juga punya value yang tinggi Mas. Ini keren dari Mas Arta dan Sumber. Jadi balas dendam terbaik itu high value, yang meningkatkan kualitas diri kita. Mas Abil kira-kira punya pengalaman hal yang serupa atau tidak? Silakan Mas Abil. Kalau pengalaman sih nggak ada sih, tapi kalau untuk saat ini sama sih dengan Mas Falik sama Mas Arta sih, itu aja sih. Tapi kira-kira balas dendam hal terbaik apa? Maksudnya kan emang upgrade diri, oke lah bagus. Tapi itu dari segi timing lah, atau pasti kan kita walaupun balas dendamnya ya masih suka sama dia gitu. Namanya cinta yang pernah kita suka kan pasti bakalan kita bakalan bisa balik lagi. Nah itu gimana kira-kira kalian udah nge-upgrade value kalian, terus cewek itu balik lagi ke kalian, kira-kira cintanya masih ada atau sudah hilang? Mas Rafa sekarang. Ya mungkin masih ada, bisa jadi, tapi udah nggak sekuat dulu gitu. Ya, masih ada tapi nggak sekuat dulu. Wajar karena cinta. Tapi ketika dia balik dan mau sama Mas Rafa, ketika Mas Rafa sudah upgrade diri, Mas Rafa terima apa enggak? Enggak. Walaupun dia mohon Rafa gini tetap tidak. Enggak. Ini salah satu cowok yang high value, bisa dipegang omongannya, keren. Kita balik ke Mas Arta ya, Mas Arta sudah menyiapkan jawaban yang pas gitu. Onak-onaknya kayak, nanti ngomongin ya, nanti gue ngomongin ya. Ini kayak udah pas, udah tepat banget nih. Ayo Mas Arta, silakan. Disuruh balik atau enggak, sebenarnya enggak. Kenapa gitu? Karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Kesempatan nggak datang 2 kali. Karena tapi percaya nggak sih, realitanya di lapangan itu putus cinta tuh merubah diri kita menjadi lebih baik sebenarnya. Betul, setuju. Kayak misal nih,
kita awalnya nih orangnya mungkin terlalu kecil pemikirannya, pemikiran kita belum dewasa gitu ya. Terus kita putus cinta nih, otomatis kita dididik untuk sabar, ikhlas dan lain sebagainya. Itu kita menjadi lebih baik loh habis itu. Terus kita juga punya prinsip sendiri, wah kalau aku kayak gini terus kayak nggak ada kemajuan nih pada diriku sendiri. Akhirnya kita keluar dari zona nyaman, entah itu bekerja, cari relasi, cari pengalaman dan segala macamnya yang bisa merubah diri kita tuh punya high value gitu. Nah, dari teman-temanku juga beberapa pengalaman ya itu putus cinta tuh merubah menjadi diri lebih baik. Lebih baik. Tapi dari pengalaman teman-teman Mas Arta itu, apakah ada apa ya? Ada momen teman-teman Mas Arta itu balikan gitu sama pasangannya? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada karena gini loh, istilahnya kayak banjir. Banjirnya udah hilang, cuman lumpurnya kan masih tersisa. Kata-kata dari Mas Arta. Kata-kata ya, kata-kata. Istilahnya kayak misal lo cinta sedalam lautan dan cinta sedalam banjir lah istilahnya. Cuman habis itu hilang banjirnya. Tapi yang tersisa cuma apa? Endapan doang. Nggak ada perasaan yang tersisa, Dok. Ngapain gitu. Keren menarik Mas Arta. Mas Walik gimana? Saya rasa Mas Walik mempunyai momen hal tersebut. Kayak setuju gitu ketika cewek itu balik, Mas Walik kemungkinan possible ya sekitar 30%, 40%-an lah bakalan sama cewek itu. Gimana Mas Walik? Kalau saya cuma satu ya Mas, ingat saat dia membuang kita aja Mas. Mahal. Itu aja Mas intinya Mas. Mahal. Masterclass. Emang suatu hal yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita dibuang oleh pasangan kita. Kita tuh gimana teman? Mungkin kita ada di suatu kondisi kita tuh nggak bisa apa-apa gitu, kayak udah terpuruk banget gitu. Ditambah malah kita dibuang sama pasangan kita. Itu kan kondisinya suatu yang kayak, aduh parah banget ini. Parah banget. Dari hal tersebut kita mungkin bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Dari tadi masukan dari Mas Arta dan Mas Walik, Mas Rafa, Mas Abil. Kira-kira nih, hal solusi biar hal tersebut tidak terjadi gitu. Ketika kita kan bisa aja dihamparkan gitu sama pasangan kita. Gimana? Ada nggak sih tips atau emang udah dari sananya gitu? Biar kita tuh nggak dihamparkan oleh pasangan kita gitu. Ada nggak? Buat teman-temannya ini, buat teman-teman yang nonton, takutnya kan nanti dia juga pasti kan hati-hati. Biar apa ya namanya? Jaga-jaga biar menjaga dirinya, menjaga kondisinya, menjaga apa conversation atau percakapan pasangan, komunikasi biar tidak terpecah belah gitu. Nah, ada nggak tips biar kita nggak dihamparkan oleh pasangan kita? Dari Mas Abil, silakan. Tadi gimana Mas? Ya nggak sih, berikan tips aja biar kita nggak dihamparkan oleh pasangan kita. Maksudnya dihamparkannya gimana? Ya maksudnya kayak kita dijauhkan gitu kan, tiba-tiba ada yang cewek mungkin udah bosan lah, atau mungkin ada yang kurang dari diri kita ya, dia nggak bisa nerima gitu. Gimana menurut Mas Abil? Apakah itu emang udah nature-nya, udah alaminya, atau ini tuh bisa ini tuh ada solusinya, kita tuh nggak bakal nyampe di hal itu kalau ngelakuin hal ini gitu. Kira-kira ada nggak Mas Abil? Banyak sih hal yang bisa kita lakuin. Yang terutama itu yang pertama, kita itu harus jaga komunikasi. Itu harus hal terpenting. Mau dimanapun kita harus komunikasi terus. Mau kegiatan ini, kegiatan itu, harus kita komunikasi. Apalagi pasangan yang LDR, itu sangat penting. Karena kalau kita miskom, itu bakal membuat pasangan kita itu menjadi overthinking, berpikiran yang aneh tentang kita. Dan itu aja sih Mas. Oh, jadi intinya komunikasi and trust. Iya, yo. Saling percaya gitu ya. Iya. Jadi kita meminimalisir hal-hal terjadi dan terpecah belah itu dengan trust dan komunikasi. Menurut Mas Arta, kira-kira ada nggak hal tips atau emang udah kayak gitu dengan cari yang lain aja atau gimana Mas Arta? Gimana tadi pertanyaannya? Bisa diulang? Kayak apa ya? Tadi kan Mas Abil bilang kita tuh sebenarnya tuh ada solusinya biar kita nggak dihamparkan oleh pasangan kita. Dari komunikasi kita sama trust dari Mas Abil. Jadi kita saling menjaga komunikasi dan percaya satu sama lain biar kita nggak dihamparkan oleh pasangan kita. Tapi kan ada lain, mungkin kita itu bakalan dihamparin karena kekurangan kita mungkin, atau mungkin karena apa ya, mereka pasangan itu udah bosen mungkin. Nah,
itu kan udah alami gitu Mas Arta. Nah kira-kira Mas Arta ada nggak solusi biar kita tuh nggak dihamparkan oleh pasangan kita? Saling memahami aja sih sebenarnya. Saling memahami. Karena kan kalau hubungannya kan dua arah. Percuma yang satu masuk, yang satunya keluar kan percuma juga. Nggak ada ketemunya. Wih, Yang penting, kelas-kelas. nah itu sih yang paling penting, hubungan itu dua arah yang pasti. Karena banyak orang berpikiran bahwasanya yang berjuang itu cowoknya. Nah, padahal aslinya tuh enggak. Yang berjuang itu ya keduanya berjuang semua. Keduanya berjuang. Berjuang semua. Ini penting, ini penting. Si cewek ngertiin cowok, yang cowok ngertiin cewek juga. Yang cowok berusaha menyukai apa yang disukai cewek, yang cowok juga berusaha apa yang disukai sama ceweknya. Gitu. Oh, ini penting nih. Ini penting Mas Falik. Jadi tuh ketika kita berpasangan, kita itu dua-duanya saling berjuang. Jadi ada entah cowoknya atau ceweknya itu ada effort satu sama lain. Gimana Mas Rafa? Apakah Mas Rafa pernah mengalami hal tersebut dan gimana rasa Mas Rafa ketika memiliki hal tersebut? Kalau respon dia udah nggak terlalu excited, ya mungkin udah kalamnya gitu. Kayak mungkin udah udah waktunya gitu. Ya waktunya. Sepertinya teman-teman, Mas Falik ini pernah mempunyai pasangan dan mungkin dengan pengalaman Mas Falik yang udah bertahun-tahun mungkin itu pernah mengalami di mana fase satu sama lain saling effort. Benar nggak tuh? Benar Mas Falik? Ya. Nah sebenarnya jujur aku belum begitu banyak tentang pengalaman tersebut. Mungkin Mas Abil dan Mas Arta juga udah, tapi nanti kita lihat di perspektif mereka sendiri. Pertama dari Mas Falik, gimana Mas Falik rasanya ketika dua-duanya tuh saling effort satu sama lain? Ini udah beda pertanyaan ya Mas. Beda. Gimana tadi Mas? Gimana? Jadi tuh gimana perasaan Mas Falik ketika satu sama lain Mas Falik dan pasangannya itu memiliki effort yang sama? Itu Mas Falik tuh perasaannya kayak gimana? Biar teman-teman ini menggambarkan bahwa seharusnya penting loh nih kita tuh effort satu sama lain, nggak cuma satu aja. Atau Mas Falik merasa di effort effort sendiri, pasangannya tidak effort gitu. Gimana Mas Falik? Silakan. Dia sangat seneng ya Mas kalau dalam hubungan cewek-cewek itu sama-sama effort, itu kan sebuah impian dalam semua hubungan ya Mas. Sebuah impian dalam hubungan. Iya kan Mas. Belum. Jadi sebisa mungkin ya Mas, seperti yang Mas Adil katakan tadi Mas, komunikasi itu penting, apa-apa harus ngabarin. Jangan ngabarin pas sampai di tempat Mas, itu sangat-sangat menyakitkan Mas. Kalau buat saya Mas. Oh, ini menarik nih. Kalau pengalaman saya seperti itu Mas. Ini menarik nih. Mas Falik bilang komunikasi itu penting. Kayak mengabarkan dan lain-lain itu penting. Iya. Tapi mengabarkannya itu jangan di tempat. Iya. Jadi sebelum berangkat lah ya. Sebelum berangkat ngomong dulu mau ke ini, mau sama ini gitu Mas. Biar kita sebagai pasangan nggak overthinking, nggak mikir yang aneh-aneh lah Mas. Oh betul. Seperti itu Mas. Gimana Mas Arta? Mas Arta pernah mengalami hal yang sama seperti itu? Gimana ya? Karakter orang kan beda-beda. Beda-beda. Setuju. Ini kita kan perspektif satu sama lain. Beda Mas. Beda-beda. Kalau aku emang tipikal orang tuh kadang bisa ngabarin duluan, kadang juga pas di tempat. Beda sama Mas Falik, beda. Jadi kalau Mas Arta nggak masalah kalau ngabarin di tempat. Gak masalah. Yang penting ada kabarnya kan gitu. Meskipun telat pun nggak masalah. Yang penting ada kejelasan ngapain tadi itu segala macamnya. Nggak harus ngabarin duluan, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau bisa ngabarin duluan juga nggak apa-apa. Nggak pun juga nggak apa-apa. Kalau aku nggak masalah. Yang penting ada kabarnya. Terus alasannya apa? Kenapa nggak ngabarin gitu. Tuh kalau aku kan tipikal orang yang nggak bisa ngabarin duluan kalau aku. Jadi emang beberapa karakter kan emang nih ada orang yang selalu on time nih megang HP-nya, ngabarin duluan. Kalau aku nggak, karena aku tipikal orang yang pindah-pindah kegiatannya. Jadi misal dari satu kegiatan pindah yang lain, masa ya pindah kegiatan ngabarin. Terlalu capek Mas Arta? Iya terlalu capek gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Kecuali kalau emang satu hari itu kegiatan cuma itu aja ya nggak masalah. Betul. Kalau aku pribadi move daripada habis setiap pindah kegiatan ngabarin, mendingan pas akhir aja deh gitu. Betul. Sama aku tipikal orang tuh yang nggak suka sebenarnya catatan terlalu sering. Kalau insentif gitu. Nah, terlalu sering maksudnya kita chattingan setiap hari atau segala macamnya, setiap jam on time 24/7 itu aku sebenarnya nggak suka. Karena aku lebih suka di talk, ketemu langsung gitu. Oh, ini menarik nih Mas Arta.
Mas Arta bilang gak suka chatan dengan intens, terus sukanya bertemu dengan langsung. Nah itu kan mungkin kan kalau bertemu langsung kan nggak setiap hari pasti. Setiap hari. Pasti seminggu sekali lah atau berapa bulan sekali. Itu ada nggak sih kemungkinan tuh dia bosan atau bakalan hilang rasa sama Mas Arta? Ya kemungkinan ada. Mungkin ada. Sangat besar gitu. Ini menarik nih, ini menarik. Sangat besar. Ini menarik soalnya gimana teman-teman, Mas Arta itu tipikal apa namanya, nggak suka chatan, tapi itu dia tahu apa sisi negatifnya tuh bakalan ceweknya tuh bakalan hilang rasa kemungkinan. Ini menarik ya, gimana Mas Arta dilanjutin? Kalau aku yang penting ada komitmennya sih dari Komitmen. awal. Dari awal komitmen tuh penting sih sebenarnya. Maksudnya mau apapun karakter kalian, kalau komitmen udah sama itu ya udah itu gitu loh. Jadi sama podcast yang awal kemarin, ketika kalian pergi jauh jangan lupa jalan pulang. Woi, jangan lupa teman-teman tonton TikTok kita sama YouTube kita, di follow teman-teman. Ya seperti kuotas awal-awal kemarin, sejauh awan kalian pergi jangan lupa jalan pulang. Udah gitu aja. Udah, cukup. Dari Mas Abil kira-kira gimana tanggapannya Gimana nih Mas? terkait tentang komunikasi, terkait tentang mengabarkan pasangan? Tadi Mas Falik juga apa namanya? Kalau bisa sebelum melaksanakan kegiatan itu ngabarin dulu mau pergi kemana dan kemana, itu ngabarin, jangan di tempatnya. Kalau Mas Arta ya oke, kamu mau ngabarin kapan pun juga ya oke, aku gak masalah, intinya ngabarin. Kalau Mas Abil gimana? Sebenarnya aku sih ada dua dari Mas Arta sama Falik, aku ngerasain sebenarnya Mas. Merasa ini menarik. Nah, pas Teman-teman, ini kita bisa lihat perspektif ketika dua orang ini pernah merasakan hal yang apa ya? Hal yang sama di dua orang yang berbeda. Nah ini kita bisa lihat contohnya itu seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya mungkin Mas Abil. Saya Mas Abil. Nah, pas awal-awal aku masih pacaran sama dia sih, ya aku kayak Mas Arta sih, ya kalau ngabarin itu yang penting Ada kejelasan. ada kejelasan. Itu aku ya wajar lah kan kalau kegiatan ini, yang penting jelas. Nah tapi karena dia di salah satu kesalahan dia, karena dia berbohong, ada satu kesalahan itu menjadi third issue bagi aku. Dalam. Nah setelah kejadian itu aku jadi kayak ya kalau apa-apa itu pergi kegiatan atau kemana gitu harus ngabarin dulu dia. Kalau nggak ya aku kayak overthinking, curigaan kok orangnya. Ya begitu sih Mas. Mas Masa Abil begitu aku. bisa cerita nggak sih kayak harusnya tadi kan awalnya nggak apa-apa ngabarin di mana aja, ketika di tempat ternyata ceweknya apakah berjalan sama cowok lain atau ceweknya atau berbohong, tadinya bilang kemana atau kemana gitu. Menurut pengalaman Mas Abil gimana pasangan Mas Abil kayak gitu? Ya sedih sih Mas kalau kita digituin sih. Ya kalau sama teman sih nggak apa-apa sih Mas, tapi yang penting jelas. Temen cowok pun nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi jelas kegiatannya apa gitu kan. Kalau dia nggak ngabarin, terus tiba-tiba kalau udah balik ke rumah baru ngabarin, tadi ngapain ini ada ini. Ya sedih aja sih Mas, kita nggak dikabarin seperti itu. Wah, ini menarik nih. Berarti Mas Abil nggak apa-apa lah jalan sama cowok lain, teman ya? Teman ya, Teman. nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi dalam kegiatan yang jelas. Ya. Dan intinya itu ngabarin Ya. Coba kita tanya Mas Rafa. Dan tadi Mas Rafa belum pernah ngomong. Gimana Mas Rafa ketika tadi tuh nggak apa-apa jalan sama cowok lain, tapi intinya komunikasi, terus juga perginya jelas. Gimana Mas Rafa? Apakah Mas Rafa fine aja atau gimana? Ya mungkin selama aku kenal cowoknya mungkin nggak apa-apa gitu loh. Oh, jadi boleh cewek Mas Rafa kenal ya. sama Mas Rafa kenal aja? Ya karena kan kadang kalau orang yang baru itu tuh kadang kayak mungkin kurang percaya aja gitu loh. Oh, berarti ini menarik nih, kita balik pindah ke perspektifnya Mas Arta. Tadi Mas Arta, dari Mas Abil itu dia bilang nggak apa-apa jalan sama cowok lain, tapi temennya asalkan kegiatannya jelas, terus ngabarin, komunikasi. Dari Mas Rafa, ya nggak apa-apa jalan sama cowok, tapi cowoknya tuh ya minimal harus aku kenal, harus Mas Rafa kenal. Kalau Mas Arta bagaimana? Ya, yang penting ada kejelasan dulu kegiatannya Kejelasan. apa, terus kenapa bisa bareng itu, mungkin karena urgent segala apa gitu kan.
Karena mungkin kalau kita nganterin, kalau misalkan deket mungkin bisa, cuman kalau jauh kan tetap nggak bisa kan gitu. Oleh karena itu ya penting ada kejelasan sih, kenapa harus bareng sama dia, urgent kah atau emang kenapa gitu. Yang penting ada kejelasan sih, sama tolak angin, tolak mantan. Ini keren Mas. Tapi nih, kita mendengar Mas Falik. Tadi udah cukup lah gitu. Saya rasa pendapat Mas Falik sama. Tapi gimana nih? Ketika pasangan kita jalan sama cowok lain, yang mungkin entah kita udah kenal, udah kita deket atau baru, orang cowoknya itu baru, walaupun acaranya jelas, tapi kan kemungkinan cinlok cewek kita sama cowok tersebut itu kan pasti gede banget. Gimana tanggapan Mas Falik? Kalau saya yang penting jangan keluar berdua sih mas. Jangan keluar berdua. Cuma sama satu orang itu aja. Minimal ada temannya 2 atau 3 orang mas. Masuk. Gitu, kan. Kadang gini teman-teman, ini menarik banget nih pertanyaan Mas Falik. Gak apa-apa lah. Yang penting jangan keluar berdua, jalan nggak apa-apa, tapi jangan berdua sama teman-temannya. Kadang problem kita nih, teman-temannya itu malah ngecia-ciain mereka berdua, malah mendukung hal tersebut. Padahal temennya udah tahu dia tuh punya pasangan, yaitu kita. Memang mas. Circle itu berbahaya itu mas. Nah itu gimana Mas Arta? Pergaulan sih. Tanggapannya Mas Arta? Pasti Mas Arta udah pernah denger lah cerita-cerita kayak gini atau kayak gini. Circle terlalu berbahaya, iya. Betul. Karena gini, percaya nggak percaya, circle itu merubah jadi diri kita sebenarnya. Aslinya. Iya. Kayak misal nih, kita tuh sebenarnya orangnya introvert segala macam. Terus circle kita, teman-teman kita, misal kayak kita nih, misal aku introvert, terus kalian berempat ekstrovert, otomatis aku ikut yang apa namanya ekstrovert karena dominasi kalian. Tuh. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Circle pun juga sama, dan juga sepengalamanku, jangan pernah ikutin apa kata circle sebenarnya. Jangan ikutin apa kata circle. Itu camkan tuh teman-teman. Nanti tolong Mas Embil, editor kita, jangan ikuti kata circle. Ya, kalau mungkin itu untuk kebaikan kita, terus bisa saring secara sisi positifnya nggak apa-apa. Cuman rata-rata mending jangan, karena soal hubungan tuh mendingan menurut hati kita aja sebenarnya, jangan ikutin kata circle. Itu udah bahaya banget kalau ikutin kata circle, karena kalau misal cewek itu kan ya amit-amit ya, mulutnya kan setajam pisau juga gitu. Lebih tajam daripada yang laki-laki sebenarnya. Lebih tajam gitu. Itu lebih tajam sebenarnya. Makanya untuk cewek-cewek mungkin jangan ikutin kata circle kalian. Cuman kalau ada bukti, it's okay, nggak apa-apa. Kalau nggak ada bukti, mendingan nggak usah gitu. Mendingan ikutin kata hati kalian kalau belum ada bukti. Ya, Gimana Mas Falik? Mas Falik? Ya setuju mas. Intinya seperti itu mas. Seperti mas Atta katakan itu sangat setuju saya mas. Jangan mengikuti kata circle, karena yang sudah saya rasakan circle seberbahaya itu mas. Yang saya rasakan lihat teman mukanya merah seperti ini. Ini pengalaman teman-teman. Ini pengalaman. Saya camkan ya teman-teman, circle berbahaya. Jangan pernah ikuti apa kata-kata teman kalian, walaupun itu teman dekat kalian. Kalau itu bisa merubah hubungan kalian atau memperburuk hubungan kalian, ditinggal deh. Itu menyakitkan nanti teman-teman. Nextnya kita bisa lebih lanjut sih ke ceritanya Mas Falik ini, kayak menarik. Nanti ya kita bikin episode lain. Dari Mas Sabil, gimana Mas Sabil tanggapannya? Ya kalau circle satu sih bangsat semua. Ini langsung terbuka ya teman-teman. Kalau kamu nonton ya, teman-teman kamu itu ya circle-nya ya bangsat semua. Nih, bisa ke depan Mas Sabil bilang. Ya karena ya circle-nya emang sebahaya itu sih. Jadi kayak sifat kita sebelumnya tidak seperti itu, jadi dia ngikutin apa yang dilakukan circle tersebut, hal-hal yang buruk gitu. Nah terus pas kita ngelakuin itu, bukannya temennya melarang hal yang buruk, malah mendukung. Mas. Nah gitu. Selain itu sih circle, maka kalian hati-hati ya kalau milih teman, pergaulan, hati-hati. Itu yang terpenting. Dari Mas Arta, kayaknya Mas Arta udah pengen ngomong. Mas Arta, closing statement aja sih sebenarnya. Closing statement. Oke, sebentar teman-teman. Sepertinya ini udah cukup terkait topik pembicaraan kita, terkait tentang ketika kita mengkeras atau menaksir seseorang, tapi orang itu nggak mengkeraskan balik, bahkan dia punya pasangan lain, punya pilihan yang lain. Tadi sudah diceritakan. Yang kedua itu bagaimana
sikap kita dalam hubungan biar kita tuh nggak dihamparkan oleh pasangan kita. Yang ketiga itu pengaruh circle terhadap. Wah, jadi kayak penelitian, ini kayak penelitian nih. Ini kayak penelitian nih. Pengaruh ya. Pengaruh circle terhadap perhubungan itu, wah itu emang Berbahaya, menakutkan itu, sangat berbahaya itu, teman-teman. Oke, baik, dari tiga tersebut kita berikan kesempatan buat Mas Atta, Mas Rafa, Mas Walik, Mas Adil buat closing statement penutupan kita. Dari Mas Rafa, Mas Rafa, silakan. Closing statement. Ini apa? Bebas soal hubungan atau Pokoknya tentang tiga tadi atau apapun kata-kata sakit hati atau segala macamnya gitu. Mungkin ini apa ya, kayak buat orang yang masih yang sering ngalamin kayak kita berdatangan gitu, Kak, caranya nih bagi saya tuh ada hal yang lebih ada rasa yang lebih baik dilepas sebelum tumbuh terlalu dalam. Pas lebih dalam, intinya melepaskan nanti jadi biar nggak jauh lebih dalam rasa cintanya. Dari Mas Farid. Iya. Kalau dari saya, jangan pernah buktikan apapun pada seseorang yang tidak ada di wadah kita. Cakep. Mas Abdul nanti tolong nih ditulis ya kata-katanya. Waduh. Mas Egal Kalau aku nggak ada closing statement teman-teman. Karena di sini kan cuman apa ya? Pembawa tema kita hari ini teman-teman. Dari Mas Abdul silakan ayo Mas Abdul. Coba nggak inget kata ini ya. Jangan. Ini udah connect. Udah gue. Nah, jangan kalau kalian udah putus, jangan pernah balikan sama mantan kalian. Kalau itu emang Walaupun hubungan sudah lama ya, Mas. ya betul. Terus jangan juga cari yang baru, tapi kita mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik. Fokus ke karir kita. Kalau karir kita udah bagus, sukses, cewek-cewek bakal nyari-nyari kita, bro. Damn bro, damn. Masya Allah. Bukan kita ngejar-ngejar cewek, cewek yang ngejar kita, bro. Lah kotamu ketinggalan Ki. Kamu laki tilas, Ki. Cukup. Ayo Mas Arta, silakan. Dari saya, ini pesan buat teman-teman yang laki-laki semua, dewasa itu bukan soal cinta, sakit hati dan juga uang, tetapi juga pencapaian. Maka naikin value kalian teman-teman. Kelas damn bro. Jadi teman-teman cukup dari kita, itu closing statement dari kita. Next, jangan lupa kalian tonton video-video kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nah itu teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Terus, tim